Good morning, welcome to my channel tentang jasa boga bersama Rin Agustin. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, di kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan diri dan juga meningkatkan imunitas kesehatan kita. Kita juga dianjurkan bekerja dari rumah. Tetapi jika kita memang harus datang ke kantor, ada beberapa faktor yang perlu kita jaga. Kita semua diwajibkan untuk mematuhi semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Salah satu protokol kesehatan tersebut yaitu kita harus saling menjaga jarak. Hal itu membuat beberapa perusahaan merubah sistem pelayanan makan karyawan dengan penyajian nasi kotak. Jadi, kapan saat yang tepat untuk makan? Sekarang kita cari tahu yuk, apa yang terjadi jika makanan tersebut kita makan setelah lewat dari 4 jam. Coba kita perhatikan kandungan nilai gizi yang terdapat pada nasi kotak berikut ini. Sebetulnya proses apa sih yang terjadi? Yang pertama tentunya proses oksidasi alami. Yang paling mudah teroksidasi dari makanan adalah vitamin dan lemak. Ini bisa tercium dari perubahan aroma makanan seperti bau tengik atau oksidasi yang terjadi pada buah-buahan, contohnya apel yang akan segera berwarna kecoklatan jika buah tersebut tidak langsung dimakan setelah dipotong. Mikroorganisme seperti jamur dan bakteri sangat berperan sebagai organisme pengurai yang pastinya akan menurunkan kualitas makanan. Mikroorganisme berkembang biak sangat cepat pada suhu kurang dari 65 derajat Celcius. Inilah suhu yang biasanya terjadi pada suhu ruang dan kondisi inilah yang sangat berbahaya. Ada yang tahu tentang reaksi enzimatik? Enzim pastinya juga terdapat pada bahan makanan kita sehari-hari. Ada beberapa enzim yang memiliki sifat mempercepat proses oksidasi pada makanan. Yang kedua, enzim juga berperan dalam hal mempercepat proses pembusukan dan perubahan tekstur makanan itu sendiri. Nah, sekarang kita dengarkan yuk apa pendapat para pakar tentang kapan waktu makan yang tepat. Misal makan. Ya, sekali lagi yang paling bagus adalah makanan segar. Jadi begitu dimasak, begitu kita makan, begitu dihabiskan saat itu ya. Ada beberapa sumber yang menyebutkan maksimum itu disimpan 4 jam sampai 6 jam. Tapi semuanya tergantung dari masing-masing jenis masakan, jenis makanan. Karena nggak semua jenis makanan itu sama. Ada yang bisa maksimum 12 jam. Tetapi berpengaruh nggak? Oh, sangat berpengaruh. Terutama gini, terutama yang paling kita sering makan setiap hari adalah apa? Beras ya. Yap. Nah, beras, nasi lah. Nasi itu paling bagus itu begitu dimakan, begitu masak selesai kita ambil. Kayak kita pakai rice cooker aja, makan kita ambil lalu kita diamkan. Jadi untuk nasi kalau misalnya sering kita pakai lalu dihangatkan lagi, kan kebanyakan orang Indonesia tuh senang makan nasi anget ya. Biasanya di kantor itu kalaupun dia pakai nasi box suka ada microwave ya. Nah, terus diangetin dikit ke microwave. Nah, itu tuh yang kalau buat nasi aja dia bisa meningkatkan glukosa di dalam nasinya itu sendiri. Jadi yang tadinya mungkin jumlah glukosanya rendah jadi tinggi. Untuk yang sehat-sehat aja sih mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau dia punya riwayat DM ya atau gula, diabetes itu sangat berpengaruh. Karena semakin 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 makanan itu didiamkan, banyak proses-proses yang terjadi. Contoh lagi apa? Contoh makanan kayak apa yang dianggap sehat.
Sayuran, buah, sayuran. sayuran brokoli. Ya. Ya, brokoli itu sekali matang kita makan gitu karena semakin dia tuh mengandung banyak nitrat ya. Nanti pada saat didiamkan, lalu kalau iseng dihangatkan gitu ya, dihangatkan itu berubah jadi nitrit. Nah, itu bisa karsinogenik kalau kami sebut. Jadi bisa membuat Pemicu malah, kanker. ya jadi pemicu kanker gitu. Jadi sebenarnya, hati-hati terhadap makanan yang didiamkan karena orang Indonesia itu senangnya nggak suka makanan dingin ya. Begitu didiamkan, lalu nanti pada saat mau makan seperti tadilah, kalau misalnya catering gitu, kan sampai di tangan pekerja kantor ada yang bisa langsung makan dingin ya. Ada yang biasanya tuh, dihangatin dulu di microwave atau di mana gitu ya. Itu justru membahayakan. Terus tempat penyimpanannya juga hati-hati. Apabila tempat penyimpanannya nggak aman ya, misalnya pakai packing-packing yang tidak direkomendasikan, itu akan menambah peningkatan, proses oksidasi, lalu malah menjadi ada proses fermentasi. Semakin lama didiamkan, ya proses-proses itu akan berlanjut tubuh kita, gitu. Tapi ada efek samping nggak? Mungkin efeknya tidak langsung saat, selesai kita makan, terus ada atau mungkin efeknya setelah berapa bulan, Setelah bertahun-tahun 10 bahkan. tahun bisa loh. Nah itu dia 10 tahun kan, Bisa gitu. 10 tahun ya. Kayak misalnya, nitrat menjadi nitrit tuh ya, itu kan ada di beberapa. Contohnya pertama ada di ubi, ada di bayam, ada Mhm, di, tadi brokoli. mhm. Itu, ada di beberapa lainnya gitu ya. Itu prosesnya nggak begitu nitrat jadi nitrit itu besoknya kita langsung kanker, enggak. Itu 10 Mhm. tahun kemudian baru, terus loh kok saya jadi ada kanker ya, ada apa, perasaan saya hidup sehat gini, gitu. Jadi prosesnya ada yang bisa kalau misalnya kalau misalnya santan Mhm, gitu ya, mhm, diramakan gitu, mhm, prosesnya menjadi fermentasi kalau santan, itu bisa langsung mencret. Ya mungkin mhm, bisa saat itu juga, tapi ada yang kita tuh nggak akan terasa sekarang, terasanya nanti di kemudian hari. Kayak misalnya tadi, kadar glukosanya meningkat karena penyimpanannya terlalu lama atau penyimpanannya salah. mhm. Itu mungkin kita nggak makan hari ini, besoknya langsung jadi diabetes, enggak. Dia harus butuh kalau itu kita lakukan lebih sering dan lebih, banyak, ya Mhm. mungkin 5 tahun, 6 tahun kemudian kita baru kena diabetes, gitu. Nggak Oke. besok gitu. Ya, jadi dia tetap takes time, butuh waktu, tapi Nah, memang sebaiknya kita sendiri ya yang aware dengan makanan-makanan iya tersebut betul. nih ya, betul. Mhm, Apalagi di kondisi pandemi seperti saat ini ya. Di satu iya sisi kita harus jaga jarak, menghindari kerumunan, tapi di satu sisi kita juga harus menjaga imunitas tubuh iya kita dengan makanan-makanan yang bergizi ya. iya. Gitu deh. Ada Mhm, pesan dan kesan nggak buat mungkin buat catering atau buat kita sendiri yang harus merubah pola makan di kantor, mungkin kita harus merubah pola makan dengan nasi kotak kayak gitu. Selain itu tadi pesan-pesan yang sudah pastilah harus dimakan sesegera mungkin. Kalau mau disimpan harus penyimpanannya yang bagus gitu-gitu kan. Nah, iya, alatnya harus aman ya, tempat mhm, penyimpanannya. Terus jangan panas-panas ditutup, karena itu proses oksidasinya akan jauh lebih cepat. Nanti proses proses pembusukannya itu jauh lebih cepat pada saat panas itu kita tutup. Karena terus kan tidak ada udara berputar ya, jadi tekanannya semakin tinggi. Mungkin kalau misalnya pada kantor-kantor yang mumpuni gitu, yang stabil, yang memang dananya cukup ada, ya bikin catering di kantor, oke, gitu. oke. Sama-sama catering, tapi bikinlah catering di kantor sehingga, eee apa, pemasakannya atau persiapannya itu tidak terlalu lama. Lalu kayak yang di luar negeri kali ya, Hmm. orang itu jalan itu dari kompor langsung diberikan ke piring gitu. Oke, oke, Ya, oke. itu kan In-house dapur kitchen, umum lah. terus open kitchen gitu ya? Dapur umum, jadi mereka lewat misalnya kalau mau, physical distancing, jadi satu divisi makan jam sekian, ya jam sekian itu semua makan paling cuma 5 apa 10 orang kan gitu. Entar jam segini sampai jam segini divisi itu, kalau divisi itu nggak bisa ya salah dia gitu, karena itu adalah jatah dia makan di situ. Itu physical distancing bisa diatur, kesehatan makanan bisa diatur gitu, nggak mengurangi cakupan gizi yang memang diperlukan Ya, gitu.
Jadi kita makan tetap dapat protein-protein dan juga Ya, mineral, vitamin yang mhm, ada di dalam makanan itu ya. Bukan akhirnya kita makan cuman dapat kalori tapi nggak dapat apa-apa ya, malah bisa dapat sampah. malah bisa dapat sampah. Sebenarnya tadi aku Iya, mau ngomong gitu, cuman aku takut tapi kalau dokter yang ngomong kan lebih dipercaya gitu loh iya, daripada bisa dapat sampah. Maksudnya gini, kita jadi betul. makan, tapi kita malah makan sampah yang itu akan merugikan kita sendiri gitu. Oke, terima kasih waktunya ya. Sorry sudah Sama-sama, ganggu. Sampai sehat ya. Sarankan untuk teman-teman semua, ingat saatnya makan, ya gunakan atau nikmati makanan jika makanan itu sudah matang, masih hangat dan juga tidak disimpan terlalu lama. Kenapa? Karena kalau sudah terlalu lama akan terjadi proses-proses, salah satunya adalah oksidasi, peragian dan segala macam. Itu akan menimbulkan salah satunya keancaman untuk terjadinya kuman ataupun bakteri masuk ke tempat makanan itu. Jamur juga bisa terjadi. Ya, makanya gunakan waktu yang ada. Ketika makanan itu sudah matang, nikmatilah makanan itu. Vitamin yang terbaik adalah buah-buahan yang waktu dipotong masih segar, kita nikmatin. Bukan buah-buahan yang lama tersimpan dalam keadaan terbuka. Salam sehat. Menurut pendapat saya, kalau kita mau makan, pastikan makanan kita dalam kondisi hangat. Jika kita baru matang makanan, itu kan lebih baik segera langsung dikonsumsi. Karena kenapa? Ketika suhunya sudah di bawah 65 derajat Celcius, itu merupakan suhu yang sangat mendukung pertumbuhan bakteri maupun kuman yang lainnya. So, jadi apakah ada perubahan terhadap protein dan lemaknya? Tentu tidak. Tetapi protein lemak itu merupakan salah satu lingkungan yang sangat disukai untuk pertumbuhan seperti bakteri maupun kuman yang lainnya. Jadi segeralah makan atau simpanlah makanan kalau belum mau makan sesuai dengan tempatnya. Jika ingin makanan nasi kotak, pastikan jangan makan-makanan yang banyak cairan atau makanan yang dicampur seperti gado-gado atau makanan yang bersantan. Nah, hindari makanan seperti itu. So, bijaksanalah mengkonsumsi makanan karena sehatnya tubuh kita yang tentukan. Salam sehat. jadi makanan rusak bisa disebabkan oleh beberapa hal antara lain satu, kerusakan kimiawi, yang kedua, kerusakan mikrobiologis. Inilah mengapa makanan layak dimakan dalam waktu tidak lebih dari 4 jam. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.